Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Kembali lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Masih bersama saya, the one and only Afri aka Paporoka. Inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos? Seperti biasa dimanapun Anda berada, yang lagi di rumah maupun yang lagi di tempat kerja, jaga terus kesehatannya, patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari COVID-19. Seperti biasa akan ada 3 berita yang sudah dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang pembobolan kartu kredit warga negara asing sampai ke berita pasutri nyabu buat badan fit. Berikut inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Berita pertama ini mengingatkan saya kepada satu kutipan yang berisi, Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Anggota Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menangkap 4 pelaku pembobol kartu kredit milik warga negara asing. Kartu kredit tersebut digunakan oleh para pelaku untuk membeli Bitcoin. Selain untuk membeli Bitcoin, kartu kredit tersebut uangnya digunakan oleh para pelaku untuk membeli barang-barang keperluan pribadi milik mereka. Yaudah deh, langsung saja kita lihat berita lengkapnya. Anggota Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim meringkus 4 orang komplotan pembobol kartu kredit milik warga negara asing. Dalam beraksi, mereka berbagi peran, yakni mencuri data warga negara asing yang memiliki kartu kredit dan kemudian data pribadi para korban diolah ke aplikasi khusus untuk membeli Bitcoin. Selain membeli Bitcoin, pelaku juga memanfaatkan uang hasil kejahatan dengan membeli barang pribadi. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita barang bukti diantaranya salinan kartu kredit warga negara asing, serta sejumlah ponsel dan laptop untuk aksi pembobolan. Jadi mereka pelaku utama atau HRS ini mengamankan HPS ini mengambil akun kredit card, kemudian akun itu diolah, kemudian setelah diolah hasil olahannya dibelikan cryptocurrency atau Bitcoin. Sempat viral di media sosial video penganiayaan terhadap bayi yang dilakukan oleh seorang ibu. Kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Lebak, Banten. Menurut keterangan ibu muda yang berusia 25 tahun tersebut dikenal galak dan suka menggigit suaminya sendiri ketika cekcok. Nah, jangan berpikiran aneh-aneh Anda. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Langsung saja kita lihat video lengkapnya. Tak butuh waktu lama, Polres Lebak pun berhasil mengamankan pelaku dan langsung mengiringnya ke Mapolres Lebak untuk diperiksa lebih lanjut. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, Kasat Reskrim Polres Lebak, Ibtu Indik Rusmono mengatakan pelaku mengakui kesalahannya. Pelaku menjelaskan motif dirinya melakukan kekerasan dan menghardik anak kandungnya sendiri lantaran kesal dan emosi dengan tindakan sang suami. Setelah mendapat perlakuan tersebut, pelaku kemudian melempar handphone tersebut ke arah pintu kamar. Suami pun naik pitam lalu mendorong dan menjambak pelaku. Mendapat serangan tak terduga dari suami, PT membalas dengan menggigit lengan sang suami. Tak kuat dengan perlakuan istri, suami PT berinisial IW langsung melaporkan ke ketua RT setempat. Diakui IW, istri yang baru dinikahi 11 bulan itu dikenal garang. Iwe warga desa Keduang Timur Kecamatan Cibadak Lebak itu lantas menunjukkan beberapa luka gigitan.
Terlihat ada beberapa luka gigitan di bagian tangan, sebagian luka itu telah mengering. Hasil luka tersebut kemudian sempat divisum dan diserahkan ke Satreskrim Polres Lebak. Menurut pengakuan Iwe, kekerasan berupa gigitan di lengan tersebut sering dialami saat dirinya bertengkar dengan sang istri. Tak hanya dirinya, sang bayi yang baru berusia 14 hari juga kerap disiksa dan diancam akan dilukai dengan senjata tajam. Saat ini pihak Polres Lebak terus memeriksa pelaku yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam dipenjara 5 tahun. Diberitakan sebelumnya seorang ibu bertato di Lebak, Banten, tega menganiaya seorang bayinya. Aksi yang viral di media sosial kemudian berujung pelaporan ke pihak kepolisian. Wanita berinisial PT itu ditangkap di sebuah hotel di Kota Serang pada Kamis 3 Juni 2021. Banyak cara yang bisa dilakukan agar tubuh kita menjadi sehat. Bisa jadi dengan olahraga, mengurangi stres, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Tapi kok ada ya orang yang ingin badannya sehat tapi dengan cara yang salah, yaitu menyabu. Seperti yang terjadi di Pelaihari, Kalimantan Selatan, pasangan suami istri tertangkap tangan oleh polisi saat hendak menyabu di kediaman mereka sendiri. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti, yaitu alat hisap sabu, juga sabu seberat 0,29 gram. Bahkan menurut laporan warga sekitar, Pasutri tersebut juga sering mengadakan pesta narkoba di rumahnya sendiri. Saat ditanya, pelaku beralasan menggunakan sabu-sabu karena badannya sering lelah. Sama Pak, saya lelah juga dengan dunia. Berikut kita lihat laporan lengkapnya. Hari Minggu ya, Minggu pagi ya. Kita jam berapa tuh Pak? Memberi dengan berapa pian tuh? Satu paket tuh? Terserah, Rp1.000 balang. Pian pakai lon. Kalau siapa tuh bini pian kan? Siapa pian kan? Kondisi pian lah. Siapa ngarannya? Elisa lah. Berarti sempat pian pakai lah. Untuk apa pian tuh? Untuk pian pakai sendiri kah? Atau pian jual lagi? Pakai sendiri balang. Apa bilanya memakai sabu itu nyaman kau? Gimana kah? Supaya nyamannya lah. Mungkin kadang-kadang menyupir lah. Lawan ke bengkelan. Sudah nggih. Dia rancang lah macam sabu tuh lah. Jarang juga lah, tergantung ada dananya lah. Perbuatan kayak ini kan dia tahu melanggar hukum. Dan pian melakukan pun dengan sembunyi, pian sadar itu salah. Jadi ini sudah mengkategorikan kami yang menangkap. Kapan pun pian berdua sadarnya ya, mudahan sadar karena keluar dari penjara. Ada hikmahnya, pegawai yang jujur. Bagusnya sudah membengkel. Sudah jangan banyak berdoa aja. Polsek Pelaihari pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 di rumah ya, alamatnya tepatnya di Matah Gria Pesona Bintang, RT 9A, Kelurahan Karang Taruna. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat, kerap di dalam rumah itu penghuninya sering melakukan kegiatan pesta sabu. Oleh karena itu kita coba dalami lagi informasi tersebut dan langsung kita lakukan upaya mengamankan. Setelah kita masuk ke dalam rumah, ternyata betul ada 2 orang laki-laki perempuan yang sedang ingin melakukan kegiatan hisap sabu. Di meja kita temukan ada bong, ada
beberapa atau satu paket sabu di sampingnya. Oleh karena itu langsung kita amankan dan dibawa ke Polres Hari dan saat ini sudah dilakukan penahanan. Dikenakan terhadap kedua pelaku itu ancaman hukumannya minimal 4 tahun maksimal 15 tahun. Ini dua tersangka ini pengguna ya? Pengguna. Bukan pengedar. Bukan. Kalau katanya untuk apa ya katanya? Kalau katanya dia itu untuk apa katanya? Supaya ya yang namanya perilaku ya. Namanya perilaku ya mungkin punya kebiasaan buruk ya mengkonsumsi narkotika. Di mana mencari kepuasan terhadap diri saja. Ya, untuk narkotika sudah ada undang-undang yang mengatur ya bahwa itu salah dan tidak dibenarkan oleh hukum dan akan ditindak tegas. Ya saat ini sudah kami lakukan tindakan tegas baik pada pelaku maupun pengedar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, di Pos Online, juga di Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa saya Apri pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Crime Story.